Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai serta Bapak banggakan? Kembali lagi bersama Bapak di ruang materi digital 46 dan 71. Di materi digital BK 4671 ini kita akan mengupas beragam permasalahan dalam hidup, beragam solusi dalam hidup supaya kita bisa menjalankan kehidupan dengan cerdas, efektif, dan efisien. Bagi kalian yang baru mendatangi materi ruangan ini, selamat datang. Kita akan terus bekerja sama memberikan materi yang terbaik untuk semua supaya hal-hal yang bisa menjadi kendala dalam kehidupan kita bisa terminimalisir. Baik, tidak banyak yang akan Bapak sampaikan. Untuk episode kali ini, kita akan mengupas tentang pentingnya berpikir positif dan bersikap positif. Baik anak-anak, kita ikuti materi kita selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan langsung menjelaskan tentang berpikir dan bersikap positif. Nah, tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah agar kita dapat memahami dan menerapkan cara berpikir positif kita untuk menggapai kesejahteraan mental. Jadi seusia kita itu menggapai kesejahteraan mental itu harus kita utamakan. Karena bagaimanapun juga ketika mental tidak sehat, di situ ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan perilaku yang kemungkinan besar akan menghambat kita dalam mencapai kesejahteraan dalam kehidupan seperti itu. Itu ya tujuan dari kegiatan kita kali ini. Namun sebelumnya kita akan coba untuk ice breaking dulu untuk tebak gambar dan persepsi. Silakan kalian lihat dari gambar yang ada di sini, kira-kira apakah ada gambar sosok manusia dari 2 pohon dan 1 burung ini? Silakan kalian lihat, kalian analisis. Bapak beri waktu kepada kalian kurang lebih 15 detik dari sekarang ya. Oke, 15 detik dimulai. Silakan. Bisa kalian lihat. Ini persamaan persepsi dulu ya. Persamaan persepsi bahwa kita tidak melihat pohonnya, tapi kita di sini melihat ada sosok laki-laki. Nah, itu yang dimaksud ya. Ada sosok laki-laki. Jadi kita samakan dulu persepsi. Kira-kira bisa kalian lihat di mana sosok laki-lakinya? Oke, waktu yang habis, Bapak akan buka kuncinya ya. Nah, ini dia. Ini adalah sosok laki-laki yang sedang berdiri. Bisa kalian lihat kan yang ada dalam lingkaran merah ini? Nah, ini sosok laki-laki dengan untaian rambut yang ada di atasnya itu berupa daun-daunan. Nah, setelah kita bisa lihat persepsinya seperti ini, jadi kita bisa kembali memberikan persepsi kita kepada tema yang akan Bapak gali pada saat ini, yaitu tema tentang berpikir dan bersikap positif. Selanjutnya, apersepsi. Apersepsi itu untuk menyatukan dulu persepsi, supaya kalian tidak salah menalar tentang persepsi mengenai berpikir positif. Seperti apa? Akan Bapak jelaskan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di sini kita banyak sekali masalah-masalah yang kita temui. Di mana masalah-masalah itu masalah yang bisa membuat kita menjadi down, menjadi rendah hati, bukan rendah hati tapi rendah diri. Terlebih ketika ada masalah yang sangat berat, kalau kita tidak bisa memiliki rasa mampu dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah, itu akan menjadi pemicu terjadinya depresi. Ketika depresi muncul, itu banyak sekali orang yang akhirnya menyelesaikan masalah dengan cara apa? Dengan cara singkat, yaitu bunuh diri. Ternyata bunuh diri bukan penyelesaian masalah. Seperti itu ya. Nah, tekanan-tekanan hidup yang kita alami pada hari-harinya itu akan terus numpuk yang pada akhirnya akan menjadi permasalahan yang sangat berat. Salah satu cara untuk menuntaskan semua masalah itu adalah dengan cara berpikir positif. Oke? Paham sampai sana ya? Nah, selanjutnya, kalau kita sudah paham, Bapak akan melanjutkan ke slide berikutnya. Pentingnya berpikir positif. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, berpikir positif itu merupakan satu hal di mana kita bisa mencari hikmah dari setiap kejadian. Gitu kan? Nah, dalam menghadapi kehidupan sering ada tantangan dan masalah itu jelas. Sering ada permasalahan baik dari dalam diri maupun dari luar diri kita.
artinya dari lingkungan kita di mana kita tinggal saat itu. Nah, tidak jarang dari sekian banyak permasalahan itu bisa memicu sisi-sisi pengorbanan kita yang sebetulnya tidak semestinya kita luapkan. Contoh, ketika ada permasalahan, ketika kalian punya masalah dengan keluarga dan masalah itu tidak bisa kalian selesaikan, misal contoh yang paling mudah, ketika bangun tidur, orang tua akan membangunkan kalian, entah ayah atau ibu akan membangunkan kalian ketika azan subuh. Dan keinginan mereka, kalian bisa bangun setiap hari untuk menunaikan sholat subuh. Namun, ketika memang hal itu menjadi berat untuk kalian dan tidak berusaha untuk berpikir positif, gitu kan, itu akan selalu tertanam dalam diri kalian menjadi beban. Setiap kali kalian mendengar suara azan, itu akan menjadi beban. Malas untuk bangun, karena setiap kali kalian dibangunkan dengan cara yang dipaksa. Nah, itu kembali ke diri kita. Karena kita tidak berusaha untuk mengalihkan semua kegiatan ke hal-hal yang positif. Seperti tadi tanaman ya, pohon, 2 pohon itu kan. Ketika kalian kekeh gitu ya, bersikukuh bahwa dari 2 pohon itu hanyalah 2 pohon dengan ranting-rantingnya, tidak berusaha untuk melihat sisi lainnya, ternyata di antara 2 pohon itu ada sosok laki-laki. Nah, kalian tidak akan pernah bisa melihat sosok laki-laki itu. Oleh karena itu, ini pun sama. Ketika orang tua tetap membangunkan kalian untuk selalu bisa menjalankan sholat subuh lebih awal, atau bahkan lebih bagusnya itu ke masjid, kalian selalu melihat bahwa bangun pagi itu adalah paksaan dari orang tua, dan itu akan menjadi sulit untuk merubah situasi. Tapi kalau kalian melihat sisi lainnya, mengambil hikmahnya, Bapak yakin pasti ada hikmah di setiap kejadian. Ini pun sama. Ketika kalian melihat 2 pohon tadi, ketika kalian ditujukan ke satu persepsi yang memang jelas ada maknanya, ini pun sama. Ketika orang tua membangunkan kalian setiap pagi tanpa putus asa untuk membangunkan kalian, ini ternyata di balik itu semua ada pembentukan karakter. Nah, bicara masalah karakter nanti akan Bapak bahas pada pertemuan berikut. Yang jelas, apapun yang dilakukan orang tua itu untuk kebaikan kalian. Coba berpikir positif. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu be positive, seperti itu. Selanjutnya, manfaat berpikir positif. Jelas, orang yang berpikir positif itu terekspresikan dari wajah. Wajahnya akan mudah tersenyum, seperti itu ya. Nah, ketika orang yang sudah tersenyum, itu untuk orang-orang yang melihatnya itu adem. Banyak yang pada akhirnya mereka akan sangat merindukan kehadiran kita. Ketika kita tidak hadir di kelas karena kita orang yang dirindukan, mereka akan merasa sedih. Tanpa kita minta, ketika kita sakit tidak bisa ke sekolah, mereka akan datang menengok kita atau paling tidak mendoakan kita. Itu manfaat ketika kita menjadi orang yang berpikir positif dan terekspresikan dari wajah dengan cara tersenyum. Seperti itu. Oke, paham sampai sana? Selanjutnya, ternyata makna senyum pun ada dalam dampaknya untuk kita ya. Di antaranya dengan cara tersenyum, gitu kan. Jadi dari dalam kita munculkan pikiran yang positif dan terekspresikan ke senyum, itu akan membuat jasmani kita menjadi sehat, tidak mudah sakit. Karena urat saraf yang ada dalam tubuh kita itu menjadi rileks, tidak tegang seperti itu ya, menjadi rileks. Itu salah satunya. Selanjutnya, suasana emosi dalam diri kita itu menjadi dingin, menjadi adem, tidak gampang marah, tidak mudah emosi. Ketika kita berpikir positif dan murah senyum. Selanjutnya juga, hati kita menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, tidak jadi buru-buru untuk menyelesaikan situasi, saraf pun menjadi rileks seperti itu. Dan akhirnya kita memiliki semangat yang tinggi setiap harinya. Itu ketika kita berusaha dan menjadi orang yang positif, be positif, atau menjadi orang yang selalu bisa mencari hikmah dari setiap kejadian. Itu manfaatnya. Bisa kita terapkan? Mudah-mudahan bisa. Kita sama-sama berusaha. Ya. Selanjutnya, menuju sukses, berpikir positif. Oke, siapa yang ingin sukses? Jelas, kita semua ingin sukses. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Semua ingin memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Mencari kesuksesan dunia dan akhirat. Seperti itu.
Caranya seperti apa? Oke, sekali-kali jangan pernah berpikiran negatif. Jangan pernah berpikiran negatif. Apapun itu kejadiannya, selalu menjadi pribadi yang positif. Pribadi yang selalu menerima, mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, mensyukuri apa yang kita alami saat ini. Bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita terima saat ini adalah satu bentuk ujian dari Allah. Ujian dari Allah yang pantas untuk kita syukuri. Jangan pernah kita mengumpat, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Jangan seperti itu. Tapi jadikan, ya Allah, alhamdulillah saya sudah bisa seperti ini. Karena bahkan orang lain ada yang tidak bisa seperti ini. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya, buang jauh-jauh hal yang negatif. Yang tadi, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang kotor dan sebagainya kita buang. Karena itu tidak ada dalam rumus kita untuk menjadi orang yang sukses. Orang sukses itu selalu bisa membuang jauh-jauh hal-hal yang negatif. Berat kalau kita selalu mencantumkan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Segala sesuatunya negatif, jadi serba salah akhirnya. Oke? Siapa yang serba salah? Nggak ada kan? Pasti kalian ingin menjadi orang yang benar. Oleh karena itu, paling tidak hal-hal negatif kalian buang jauh-jauh. Paham? Baik, selanjutnya. Di sini juga ada kalimat-kalimat negatif dalam pikiran kita ya. Kalimat-kalimat negatif seperti apa? Seperti ini. Saya kalau misalnya melakukan ini pasti gagal. Itu jangan, karena apapun yang kalian ucapkan itu akan menjadi sugesti untuk kita. Apapun yang kalian ucapkan, sugesti akan menjadi jalan kita. Ketika kalian memastikan saya pasti gagal, dengan sendirinya maka kalian akan gagal saat itu juga. Paling tidak, kalian akan gagal mencoba. Karena sudah tertanam sugestinya akan gagal, makanya kalian tidak akan pernah untuk mencoba. Nah, bagaimana mau berhasil? Mencoba saja tidak, seperti itu. Makanya, buang jauh-jauh kata-kata pasti gagal. Selanjutnya, buang jauh-jauh juga. Kami belum pernah melakukannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang baru, kalian jangan pernah untuk alergi dengan hal-hal baru. Kalian coba, hal yang baru ini adalah hal yang luar biasa bagi saya dan hal yang mungkin bisa saya lakukan. Jadi apapun yang baru kalian coba lakukan kalau memang itu hal yang baik. Apalagi ada kata-kata kami tak sanggup melakukannya. Jangan pernah kalian, kalau kata bahasa Sunda itu, mopok memeh nanggung seperti. Jadi sebelum dirasakan bebannya, kalian sudah merasa ini udah berat, nggak akan bisa saya lakukan seperti itu. Jangan seperti itu. Kalian coba, karena bagaimanapun juga hal itu mungkin bisa dan menjadi porsi kalian. Atau kata-kata yang lain, saya belum siap melakukannya. Pada dasarnya, siap atau tidak siap tergantung dari kitanya. Kalau kita memang benar-benar ingin menjadi orang sukses, kapanpun itu adalah waktunya, kapanpun, seperti itu. Atau bahkan itu bukan tanggung jawab kami, ini jelas. Ketika ada orang yang berkata itu bukan tanggung jawab kami, itu jelas dia tidak bertanggung jawab. Sekalipun memang bukan ranahnya, tapi paling tidak, kalau kalian ingin menjadi orang sukses, coba untuk memberikan empati atau memberikan simpati ke orang lain. Ketika orang lain tidak bisa melakukannya, kalian coba tumbuhkan rasa kepedulian. Kalian bantu dia, jangan sampai ini bukan tanggung jawab saya, tapi coba kalian timbul seperti itu. Yang pada akhirnya, siapapun itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab kami. Oke, dan lain sebagainya ya, hal-hal yang mungkin bisa membuat kalian gagal dalam melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya, di sini Bapak akan memberikan beberapa hal terkait tips. Tips itu kiat-kiat ya, 12 cara membangun sikap berpikir positif. Yang pertama, kamu bisa memilih bersikap positif, optimis. Artinya seperti ini. Bagaimanapun juga, sikap optimis itu adalah pilihan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita melihat ada permasalahan antara saya bisa dan saya tidak bisa. Itu adalah pilihan. Ketika kalian mengatakan saya optimis atau saya bisa, maka dalam hal ini saat itu juga kalian langsung lakukan seperti itu. Sebaliknya, ketika kalian melihat saya kayaknya nggak bisa ini, orang pesimis kan, saya nggak bisa ini, pada saat itu juga kalian akan tidak bisa, gitu kan. Jadi pada dasarnya
antara optimis dan pesimis itu adalah pilihan. Bukan masalah kesiapan, tapi itu adalah pilihan. Yang kedua, kamu bisa memilih menerima segalanya apa adanya. Dalam hal ini, apapun yang ada dalam diri kalian, ataupun apapun yang ada dari hasil yang sudah kalian lakukan, memang hal itu yang harus kita terima. Paling tidak kita pernah mencoba. Apakah itu memang benar-benar kekalahan atau kemenangan, seperti itu. Jadi paling tidak kita pernah mencoba. Selanjutnya, kalau ternyata kita pernah merasakan kegagalan pada satu hal, satu bidang, kita jangan sampai akhirnya berlarut-larut dengan kegagalan kita. Kita harus move on. Jangan berlarut-larut. Makanya pilihan kamu itu harus bisa cepat pulih. Oke? Paham? Setuju? Pilihan kita harus cepat pulih. Karena ketika kita sudah pulih, kita bangkit dan kita lakukan dengan hal yang baru untuk memecahkan masalah. Mungkin dengan opsi yang lain bisa berhasil. Sekalipun mungkin kemarin gagal, karena itu adalah opsi yang pertama, pilihan yang pertama. Kita punya banyak pilihan. Mungkin dengan pilihan yang kedua, kita bisa sukses seperti itu. Jadi, kamu bisa memilih cepat lebih pulih seperti itu ya. Selanjutnya, kamu bisa memilih cerita. Nah, ketika orang-orang yang berpikir negatif itu karena kebanyakan orang-orang yang pernah ngobrol sama kita adalah orang-orang yang pesimis. Jadi kita pilih-pilih ceritanya. Ketika ada yang curhat ke kita, menceritakan kegagalan, kita dengarkan boleh. Tapi paling tidak, kegagalan dia jangan sampai membuat sugesti kita ikut gagal, seperti itu maksudnya. Jadi kita pilih-pilih saja, mana cerita yang bisa membangun, mana cerita yang bisa membuat kita lebih pulih, lebih bangkit lagi. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kita bisa memilih sikap antusias. Kita bisa memilih sikap yang bersemangat, seperti itu. Bersemangat terhadap sesuatu, karena bagaimanapun juga motivasi itu menentukan. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa motivasi, tanpa keinginan, tanpa perasaan yang luar biasa, kita akan percuma. Oleh karena itu, kita pilih sikap antusias terhadap sesuatu. Selanjutnya, peka. Memilih peka. Yang tadi Bapak sampaikan, lebih memilih peduli. Kalau kita sudah peduli tentang sesuatu, insya Allah rasa empati, rasa simpati, empati, ingin menolong, dan lain sebagainya, itu akan muncul. Yang pada akhirnya kita memiliki kekuatan. Ketika kita menolong sesama, pada dasarnya kita mau menolong diri sendiri. Kita memberikan kemampuan dan kekuatan untuk diri sendiri. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri, gitu kan? Manusia membantu dengan yang lain. Kalau dalam bahasa sosialnya itu homo homini lupus, gitu kan? Seperti itu ya. Selanjutnya, nah di sini ternyata dengan cara kita memiliki rasa humor yang tinggi, kita bisa memilih sikap positif. Ketika ada sesuatu yang membuat derita ke kita, kita lebih mengabaikan dengan cara enak. Dengan cara enak, bukan dengan cara tidak enak, tapi dengan cara enak. Seperti contoh, kita jatuh. Kalau bisa gitu ya, kalau bisa hindari kita menangis. Sekalipun memang menangis itu adalah takdir gitu, ada naluri gitu kan. Naluri, kita punya potensi untuk nangis, tapi paling tidak jangan kita nangis seperti itu. Ketika kita jatuh, kita alihkan saja ke hal yang humor. Ini karena memang saya konyol sih orangnya gitu kan, seperti itu. Jadi itu cara kita untuk kembali meningkatkan bangkitnya diri kita. Selanjutnya, sportif yang tadi, ketika ada yang kalah pasti ada yang menang. Berikutnya pun seperti itu. Ya, semua proses pasti bergiliran. Ketika kita menang, satu waktu kita kalah. Ketika kita kalah, kita harus menerima dengan sportif. Kita terima keadaan. Jangan menggerutu, menyalahkan wasit lah, menyalahkan pemain ini, pemain itu, tidak. Tapi kita sportif. Apapun itu, ini bagi layaknya sebuah pertandingan. Kita terima hasilnya dengan sportif. Selanjutnya, tetap rendah hati. Ketika kita sudah sukses dan lain sebagainya, rendah hati. Karena dengan rendah hati, sisi positif kita akan tetap terpelihara. Ingat, rendah hati adalah cara kita bisa memelihara sisi positif kita. Bersyukur, tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Apapun itu, apakah itu kegagalan, terlebih dari sebuah keberhasilan, bersyukur harus tetap diutamakan. Selanjutnya, tetap beriman, karena bagaimanapun juga orang yang positif adalah orang yang beriman. Sisi positif dasarnya adalah iman.
Iman bisa membuat kita menjadi positif terhadap sesuatu. Bisa berpikir positif ketika kita iman, oh ternyata ini adalah ujian dari Allah. Saya terima ya Allah, insya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Kalau ternyata itu menjadi masalah. Seperti itu. Jadi jangan lupa, iman kunci yang utama. Selanjutnya, ini kita bisa memilih berpengharapan. Artinya ketika kita sukses berpikir tentang sesuatu, boleh dong kita mempunyai keinginan yang lain. Nah itu kita lakukan tahap demi tahap yang pada ini kita akan menggapai sisi pribadi yang luar biasa. Selanjutnya, tetap kunjungi channel YouTube Bimbingan dan Konseling SMP 46 dan 71 Bandung. Oke, karena bagaimanapun juga channel ini akan menjadi berarti untuk kita semua. Di saat kita santai, kita rileks, daripada kita membuka aplikasi-aplikasi yang lain, kita cari aplikasi yang lebih bermanfaat, yaitu diantaranya YouTube, channel YouTube di Bimbingan dan Konseling SMP 46 dan 71 Bandung. Tapi jangan lupa untuk kalian tetap like dan subscribe, ya. Like dan subrek, seperti itu. Agar apa? Agar tidak ketinggalan informasi dan materi berharga selanjutnya. Oke, selanjutnya kalian tetap semangat dan terus berjuang. Bagaimanapun juga perjuangan untuk diri kalian, bukan untuk orang lain. Setuju? Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya kita tunggu lagi materi-materi BK di ruang digital kita pada kegiatan berikutnya. Oke, tetap semangat dan terus berjuang. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.